advokat ini ternyata dia syaratnya kenceng, maksudnya kenceng itu gak bisa ditawar, gak seperti kita konsultan pajak. Gimana Pak kencengnya? Kencengnya dia harus sarjana hukum, ya. Mungkin dia harus ikut PKPA dan ikut UPA, ujian profesi advokat, sampai dia lulus nanti bisa dapat izin advokat berpraktek. Ya, oke. Lalu akuntan singkatan resminya AK, A besar K kecil. Akuntan juga relatif kenceng ya, walaupun mungkin masih kenceng advokat harus sarjana hukum, gitu ya, nggak boleh sarjana yang lain. Nah kalau akuntan ini multi entry sekarang, ya, akuntan multi entry loh sekarang, bukan artinya dominasinya sarjana akuntansi saja, ya, tidak, tapi akuntan memang yang dominan dari SEAK, sarjana ekonomi akuntansi, atau SAK, sekarang ada yang memberikan gelar SAK. Ini bisa jadi akuntan, tetapi proses berikutnya ini harus ikut CPA atau ikut ujian sertifikasi CA, ya, ujian CPA atau ujian sertifikasi CA. Nah, untuk ini memang ada aturan lain di luar ini, ada yang disebutnya PPAK, pendidikan profesi akuntan. Nah, tapi pendidikan profesi akuntan ini opsional juga. Orang bisa ngambil dari sarjana non SE untuk bisa ikut CPA langsung atau ikut sertifikasi CA, gitu ya. Walaupun tentu saja berat, gitu kan ya. Mereka yang sarjana akuntansi ikut PPAK saja, ikut ujian CA banyak yang nggak lulus, ikut ujian CPA banyak yang nggak lulus. Gimana caranya untuk masuk sini, gitu kan ya? Karena ini nanti ada gelar CA dari IAI, nah baru bisa jadi akuntan. Akuntan sendiri nanti ini oleh P2PK akan diregis, ada namanya NRA, nomor register akuntan, ya, baru AK-nya ada, gitu ya. Ini sekarang. Kalau dulu jalurnya lain lagi. Nah, sekarang ini tadi advokat, ini akuntan. Bagaimana dengan kita yang konsultan pajak? Nah, kita konsultan pajak ini juga multi entry kan ya, konsultan pajak. Konsultan pajak bisa dari sarjana ekonomi, bisa jadi sarjana hukum, bisa dari sarjana teknik. Bahkan beberapa teman saya ada yang sarjana matematika. Gitu ya. Mereka jadi KP. Walaupun ini melalui jalurnya yang disebut USKP. Tapi kita nggak punya pendidikan khusus. Gitu ya. Yang ada pendidikannya kita kursus brevet. Tapi kursus brevet ini bukan kursus yang resmi ya sebenarnya ya. Awalnya brevet ini diadakan adalah dalam rangka memudahkan mereka-mereka yang bersiap untuk USKP. Tapi ternyata USKP kan susah ya. Kemarin aja yang terakhir peserta pendaftar 1.500 yang lulus 7 orang, gitu ya. Ya nggak? Yang sebelumnya yang daftar 1.300 yang lulus 10 orang untuk jadi konsulan pajak. Makanya ini harus disayang-sayang nih. Susah kita dapetnya.
Gitu kan ya. Harus disayang-sayang, ini susah dapatnya. Banyak teman-teman kita di luar sana yang memimpikan untuk bisa punya izin konsultan pajak. Nah, jadi hari ini saya ingin lengkapi, karena kita udah ada di sini, kita menjadi idaman banyak orang. Nah, kalau kita jadi persis tahu seperti apa keadaan kita, gitu ya, persis tahu di mana kekuatan-kekuatan kita, misalnya analisis SWOT-nya kita paham gitu kan ya, ini bisa kita mainkan untuk kita jadikan sebagai nilai tambah dalam diri kita. Oke.